masalah-masalah yang dihadapi saat ada di kelas. Nah, di kelas ini, yang dimaksud di kelas ini adalah pada saat Bapak Ibu mengajar tatap muka sebelum masa pandemi, ya. Kan masih ingat kan waktu ngajar, misalnya pada saat saya ngajarkan tentang matematika, saya menghadapi masalah apa? Nah, itu dituliskan di sini, Bapak Ibu. Minimal ada 3 masalah yang tuliskan. Di sini sudah saya tandai, misalkan masalah A. Ini masalah A ya. Masalah A penyebabnya P. Gitu. Kemudian masalah B penyebabnya Q. Masalah C penyebabnya R. Atau saya kasih contoh mungkin bentuk realnya. Masalah A misalnya hasil belajar siswa. Oh, enggak cukup di sini ya. Hasil belajar siswa masih di bawah KKM. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya guru memberikan soal terlalu sulit, misal terlalu susah, atau guru tidak menggunakan alat peraga yang sesuai, misalnya seperti itu ya. Paham kan maksudnya, Mbak Ibu? Nah, ini masalahnya ini penyebabnya yang P. Jadi biar mempermudah untuk identifikasi masalah yang dijadikan subjek penderita itu biasanya adalah siswa. Misalnya siswa kurang termotivasi, hasil belajar siswa kurang, siswa mengantuk pada saat penjelasan materi, siswa gaya belajar siswa tidak sesuai dengan materi dengan apa ya? Kalau gaya belajar tuh dengan kondisi di lapangan dan seterusnya. Banyak ya, identifikasi masalah silakan, minimal 3. Kemudian dari tiap-tiap identifikasi itu dituliskan penyebabnya. Ada kemungkinan, nah ini ada kemungkinan, penyebab ini mungkin sama. Ya Pak Ibu ya, mungkin penyebabnya sama. Misalnya contoh, masalah hasil belajar kurang, ini yang A. Yang B, motivasi belajar kurang. Nah ini ternyata penyebabnya sama, yaitu guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah itu bisa aja seperti itu Pak Ibu. Kemungkinan itu ada yang seperti itu. Penyebabnya sama, tapi masalahnya beda. Ya. Kemudian yang solusi atau tujuan itu dituliskan solusi, bentar ya. Solusi bagaimana cara memperbaiki masalah yang terjadi di dalam kelas. Nah, solusi ini Bapak Ibu tuliskan biasanya menuliskan alat peraga yang akan digunakan atau model dan metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Udah itu aja gampang. Nah, umumnya isinya sama aja nih semua dari masalah A sampai B. Sampai terakhir masalah solusinya sama. Umumnya seperti itu. Maka saya tulis ini X, X, X ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang tabel yang atas? Yang pertama? Nggak ada ya? Bapak maaf. Ya Pak, silakan. Artinya untuk refleksi awal ini masih ada sangkut pautnya dengan judul awal yang waktu itu udah Bapak SCC ya? Iya, benar Pak. Masih ada hubungannya? Masih ada kaitan. Nah, kalau yang ini, yang tabel pertama mungkin ini lebih luas Pak. Lebih luas. Maksud saya lebih luas. Secara umum. Bapak kan di judul kan masalahnya kan lebih kecil gitu kan? Misalnya tentang hasil belajar aja. Nah, di sini kalau yang di tabel paling atasnya lebih luas, lebih banyak lagi gitu loh masalahnya. Secara umum aja Pak ya. Secara umum, benar, secara umum. Kemudian dari masalah yang lebih luas ini dikerucutkan menjadi tabel yang kedua ini dikerucutkan, tinggal dipilih masalah mana yang akan dipilih. Nah, dari masalah ABC misalnya ada 3 ini masalah ABC-nya, diambillah 1. Contoh masalah yang diambil adalah masalah yang B. Nah, tinggal kopas saja masalah B di sini, gitu ya. Penyebabnya ya harus sama penyebabnya. Kalau di sini masalah B, penyebabnya Q, ya berarti di sini juga harus penyebabnya Q juga. Jangan dibedakan. Nah, baru
alasan atau pemilihan masalah. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan kenapa masalah itu kok perlu diperbaiki. Kan? Jelaskan di situ. Kenapa kok dipilih. Kemudian rencana solusi ya, rencana solusi ini sama seperti yang di sini. Ini saya tulis X, di sini juga tulis X, tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Sampai tabel yang kedua, ada pertanyaan? Nah, tabel kedua ini pasti berkaitan dengan judul Bapak Ibu, judul PKP yang Bapak Ibu buat, yang ambil berkaitan kalau ini, yang tabel kedua. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pak, halo Pak. Iya, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan kita sudah membuat apa yang ini format refleksi awal, berarti kita Ya. harus konsultasikan ke Bapak dong, ya kan? Nah, nanti itu jadi pembuktian di jurnal bimbingan, gitu kan ya Pak? Ya, boleh Bu, silakan. Nanti pembuktian di jurnal bimbingan. Iya, Mau jadi kan ini kalau diskusikan boleh, kalau seandainya sudah Bapak Ibu yakin ya ini udah benar, ya silakan, nggak apa-apa. Langsung maksud saya. Iya, jadi kan yang di jurnal pembimbingan itu kan kita baru punya satu ya Pak ya. Yaitu kita konsultasi judul ya. Konsultasi tentang judul, ya kan? Nah, ini saya udah menuliskan. Waktu itu kan saya konsultasinya hari Minggu 16 Agustus. Nah, kegiatan pembimbingan mengajukan judul laporan PKP. Terus hasil atau komentar, judul sudah oke, silakan lanjut mengidentifikasi masalah dan menganalisis masalah. Terus ini. Tindak lanjut mengidentifikasi masalah dan menganalisis masalah. Terus udah ada bukti screenshotnya, berarti nanti di kolom kedua itu misalkan hari ini kegiatan pembimbingannya itu mengidentifikasi masalah dan menganalisis masalah, gitu ya Pak? Ya, oke, benar Bu. Ya, berarti nanti hasil komentarnya tunggu dari Bapak, gitu ya Pak? Iya, nanti kirim ke WA aja. Jangan kalau yang seperti itu mungkin jangan di grup Bu ya, biar gak ketumpuk-tumpuk. Ya. Kalau ketumpuk-tumpuk malah kelewatan, nanti langsung japri aja. Oke. Kalau seandainya ada lama saya balas, mungkin WA itu kan banyak sekali Bu, kadang yang bimbing banyak banget. Jadi sekali masuk tuh banyak gitu kadang-kadang. Saya tetap bacanya yang dari bawah sebenarnya, dari bawah ya mungkin yang paling atas-atas agak lama jawabnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bukan nggak saya balas. Insya Allah saya tetap balas, cuman mungkin ada yang lama, ada yang cepat. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Nah, sekarang rumusan masalah dan tujuan perbaikan pembelajaran. Ini udah jelas semua nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Yang tabel ketiga. Atau perlu saya kasih contoh? Saya kasih contoh ya. Nah, iya perlu Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Salah satu aja. Sekalian buat contoh. Nah, nanti Bapak Ibu yang buat contoh malah enak nih. Satu orang aja deh. Judulnya apa? Siapa yang mau nyoba? Mau saya ketik di sini judulnya. Ada yang mau nanya atau saya ngarang aja judul? Ngarang ya. Ngarang Pak. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui metode demonstrasi dan materi operasi bilangan. Yang mana aja? Operasi pecahan di kelas 4 SD Suka Jakarta. Misalnya ini contoh ya. Contoh. Nah, dari judul ini Bapak Ibu bisa menuliskan rumusan masalahnya gampang. Ingat, rumusan masalah berupa apa Bapak Ibu? Kalimat apa? Tanya. Betul. Tanya, bagaimana ya Pak? Iya.
Bagaimana, jadi yang di tabel itu rumus sama tinggal tulis gini aja, bagaimana, tinggal kopas saja judulnya. Nah. Terus terakhir kasih tanda tanya, selesai. Ya, gampang kan? Kemudian apa lagi? Tujuan apa tadi? Tabel itu. Tujuan perbaikan pembelajaran. Ini isinya sama kayak tujuan penelitian nanti. Sama persis. Yang di bab 1 ya. Tapi dikasih pengantar dulu nanti di bab 1-nya. Kalau ini kan langsung. Jadi apa? Untuk meningkatkan. Ya, betul. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui metode demonstrasi pada materi operasi pecahan di kelas 4 SD Suka-Suka Jakarta. Udah gitu aja Pak Ibu, gampang. Jadi tinggal sesuaikan dengan judul aja, beres. Ya. Ini minimal ya Ibu, kalau mau tambahkan lagi ya silakan, asal masih sesuai, jangan sampai nggak sesuai. Kalau mau tambahkan lagi, tiba-tiba materinya beda dengan di judul. Nah, itu malah masalah. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menentukan rumusan masalah dan tujuan perbaikan pembelajaran? Tidak ada ya? Oke, bagus sekali. Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ke Nah, balik lagi ke sini. Berarti web 1, tugas praktek 1, ada yang tanyakan? Untuk yang A dan B, tugas praktek 1 A dan B, tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke... Iya Bu, silakan. Untuk yang refleksi awalnya itu berapa hari kan Cuk? Ada tabel hari, tanggal ya Pak? Oh nah, ini ya Bu. Refleksi awalnya itu berapa banyak ya Pak kolomnya? Sorry, barisnya. Barisnya minimal 3, minimal 3 masalah. Untuk harinya boleh sama. Misalnya Ibu tanggalnya 12 September 2020 misalnya. Nah, itu masalahnya ada 3 yang dihadapi, ya bisa aja seperti itu, boleh. Minimal 3 masalah ya, minimal. Kalau harinya ya terserah, mau 1 hari boleh, mau 2 hari boleh. Mau tiap hari itu ada 1 masalah juga silahkan. Ya. Kolomnya berarti lanjut ya Pak, kolomnya itu ada dari hari sampai ke tujuan perbaikan pembelajaran ya Pak? Kalau saran saya gini aja Bu, kalau saran saya mungkin ya mau digabung jadi dari nomor sampai terakhir, tapi kayaknya terlalu panjang itu Bu. Khawatirnya terlalu panjang. Khawatirnya terlalu panjang. Nah, sebaiknya sih dipecah seperti ini aja. Tapi kalau mau dibikin panjang dari kiri ke kanan ya silahkan. Cuman kok sepertinya agak panjang sekali nih saya pikir-pikir. Jadinya ya sebaiknya sih dipecah. Meskipun masalahnya, identifikasi masalahnya ada 3, rumusan masalah sama tujuan perbaikannya kurang lebih berarti harus sama dong Pak? Iya, itu saya tulis XXX itu. Kalau penyebab mungkin bisa beda sih Bu, bisa sama bisa beda kalau penyebab. Tergantung jenis masalahnya kan. Kan kadang-kala ada masalah berbeda tapi penyebabnya sama, atau kadang-kala masalahnya beda, penyebabnya juga beda. Baik, makasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain bertanyakan sebelum saya lanjutkan ke membahas tugas yang ini mengulang sedikit ya sebenarnya ya. Jadi dari banyak tugas itu dipecah-pecah di web 1, web 2, web 3 gitu sebenarnya intinya itu, tapi isi tugasnya sih sama. Nah, kemudian untuk tugas praktek 1 yang C dan D, ini belum saya upload di LMS Bapak Ibu. Belum sempat bisa upload.
Nah, di situ ada 2 juga. Ada 3 rujukan. Masih ingat ya 3 rujukan ya? Minggu kemarin udah pernah saya bahas. 3 rujukan. Nah, 3 rujukan ini berdasarkan tabel yang di bawahnya, Bapak Ibu. Tabel yang di sini. Nah, 3 rujukan itu maksudnya Bapak Ibu melihat laporan penelitian PKP orang lain. Jadi lihat. Paling enggak abstraknya aja, dari abstrak penelitian orang lain itu aja udah terlihat sih sebenarnya. Misalnya dari penelitian A, nah, dia si A itu ngajar di mana, kelas berapa, mata pelajarannya apa, materinya apa, siklusnya ada berapa yang dia gunakan, metodenya, pendekatannya apa, gitu ya. Judul PTK-nya apa, hasil dan kesimpulannya, kemudian rujukan atau sumber atau internet. Ini rujukan dari mana? Misalnya laporan PKP, atau kalau Bapak Ibu ngambilnya di internet, tuliskan alamat webnya di sini, www apa gitu ya. Itu untuk 3 rujukan. Kemudian tugas yang D itu adalah RPP Prasiklus. Ini udah pernah ngumpulkan Bapak Ibu kan? Pada saat sebelum libur panjang. Nah, itu tinggal diupload ulang. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Untuk yang ketiga nanti, nah yang ketiga hanya ada satu nih Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu upload video simulasi. Video simulasi 1, prasiklus ya, prasiklus. Jadi kalau prasiklus itu bayangannya biar mempermudah, jadi Bapak Ibu ngajarnya biasa aja. Ya model ceramah atau nggak pakai alat tinggal ngomong aja, penjelasan seperti biasa. Nah nanti dari video itu akan diperbaiki di video berikutnya. Nah, kemudian di TUEP 4 minggu kemarin, itu harusnya Bapak Ibu sudah membuat RPP siklus 1 dan mengumpulkan video simulasi kedua berdasarkan RPP siklus 1. Ini kalau draft laporan PKP kayaknya nggak mungkin untuk di TUEP keempat, ini akan saya jadikan di TUEP kelima saja. Yang hari ini maksudnya. Sebentar, ini oh enggak ya, tugas praktek 2 itu ini ya, tugas praktek 2 beda. Oke, sampai ini dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mas, berarti ada revisi yang praktek 2 Pak, yang poin C digeser ke praktek 3 ya Pak? Iya Pak, benar. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat aja di LMS-nya nanti. Di LMS itu kan misalnya TUEP 3, ini TUEP 4. TUEP 4 misalnya isi tugasnya apa dan apa, Bapak Ibu tinggal upload aja yang sesuai gitu aja Pak, biar gampang. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, ada yang sempat tanya, Pak, itu membuat video keduanya nunggu feedback dari tutor dulu atau belum? Kan gitu. Ya. Idealnya memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ceritanya itu harusnya prosedurnya Bapak Ibu membuat video pertama, simulasi pertama, kemudian diberikan feedback, umpan balik, kemudian dibuat setelah dikasih feedback, Bapak Ibu membuat video simulasi kedua. Terus begitu sampai simulasi ketiga. Tapi dalam kondisi sekarang kayaknya nggak mungkin, ya. Waktunya terlalu mepet banget. Jadi saran saya Bapak Ibu, buat saja Bapak Ibu video simulasi 1, 2, dan 3, buatnya berjenjang. Jadi video simulasi 1 itu biasa-biasa aja.
Kemudian video simulasi 2 dan 3 itu yang lebih bagus dari video simulasi yang pertama. Itu aja Pak Ibu ya. Karena saya yakin Pak Ibu kalau ngajar nih pasti bagus-bagus. Pasti bisa semua lah kan udah berpengalaman jadi guru udah lama kan. Nah, seperti itu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu yang lain? Pak, mau ya, tanya Bu, Pak. Ya, kalau untuk video simulasi yang ketiga itu berdasarkan dari RPP siklus 1 juga ya Pak? Siklus 2. Siklus 2. Oh, siklus 2 ya. Oh, berarti kita bikin RPP lagi ya Pak? Iya, siklus jadi RPP-nya ya? Nanti ada 3 macam Bu. RPP prasiklus, ada ya. RPP siklus 1. Jadi gini ceritanya, RPP prasiklus untuk membuat video simulasi 1. RPP siklus 1 untuk membuat video simulasi 2. RPP siklus 2 untuk membuat video simulasi 3. Gitu ya, biar gak bingung ya. Oke, baik Pak. Berarti yang dibedakan hanya dari metodenya saja ya Pak, atau materinya ya Pak? Kalau medianya sama ya, yang digunakan untuk video kedua dan ketiga ya Pak? Untuk metodenya, video simulasi 1 beda dengan video simulasi 2 dan 3. Ngerti nggak maksud saya, Bu? Iya, Pak. Oke. Jadi iya. Misalnya video simulasi 1 pakai ceramah. Nah, video simulasi 2 dan 3 pakai demonstrasi. Gitu ya. Sesuaikan dengan judul PKP, Pak Ibu. Kalau judul PKP-nya menggunakan alat peraga kartu bilangan misalnya. Berarti alat peraga kartu bilangan itu dipakai atau digunakan pada saat membuat video simulasi 2 dan 3. Paham ya? Oke, Pak. Medianya sama ya, Pak, berarti ya? Medianya sama. Oke. Baik, Pak. Namanya sama ya, Bu? Iya. Ya, namanya sama. Mungkin isi bilangannya kan bisa beda-beda untuk yang kartu bilangan. Oh, oke. Baik, Pak. Bedanya di materi ya, Pak, berarti ya? Bedanya video 2 dan 3 ya? Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Silakan yang mau ditanyakan. Pak Aris, maaf. Terus untuk RPP siklus 2 dan 3 itu bedanya di mananya Pak Aris? Nggak ada siklus 3 kayaknya deh, Bu. RPP-nya itu jadi cuma prasiklus sama siklus 2? Oh, bukan, Bu. RPP-nya itu RPP prasiklus, RPP siklus 1, RPP siklus 2. Iya, RPP siklus 1, iya RPP siklus 2. Nah, kalau yang RPP prasiklus itu kan yang belum ada perbaikannya. Enggak, saya khawatir salah gitu. Oke. Yang pertama. Atau gini aja, saya coba membuat tabulasinya biar Bapak Ibu nggak bingung. Ini aja ya. Bentar. Oke, saya buat tabulasinya. Udah tampak belum di layar masing-masing? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, Bapak Ibu kan bikin RPP prasiklus, gitu ya. Prasiklus. Nanti RPP prasiklus itu dasar sebagai membuat video simulasi 1, ya. Kemudian metodenya apa? Nah, ini misalnya metode ceramah. Oke. Kemudian membuat RPP siklus 1. Nah, ini sebagai dasar untuk membuat video simulasi kedua. Metodenya apa? Nah, ini metode atau alat peraga. Nah, ada yang pakai alat peraga kan? Alat peraga sesuai judul. Nah, biar gak bingung nih Bapak Ibu. Maksud saya sesuai judul, paham kan? Judul PKP ya? Iya, Pak. Judul PKP. Oke. Kemudian ini juga sama. Nah, siklus 2 untuk video simulasi 3. Nah,
Ini sama kayak atasnya ya. Berarti ini metode tolak praga sesuai dengan judul PKP. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk materi sekarang, nah, saya tambahkan satu tabel, satu kolom lagi nih. Materi. Nah, materinya mau apa? Misalnya, ini saya mau kasih contoh jenis materinya ABC atau saya gunakan nama materi yang sesungguhnya biar mempermudah. Materi Namanya aja, Nama Pak. materi saja. Punya Nama materi aja, Pak. Oke, contoh, saya kasih Pak. contoh. Oke, saya kasih contoh misalnya matematika aja yang paling gampang. biasa. Nah, operasi bilangan pecahan. Di siklus 1 bisa sama seperti ini, Bapak Ibu, ya. Cuman bedanya di sini itu pakai ceramah, mungkin Bapak Ibu menjelaskan di papan atau menjelaskan karena ini daring, jadi bisa menjelaskan pakai pen tablet misalnya, gitu kan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu udah menggunakan alat praga, bisa aja mendemonstrasikan operasi bilangan pecahan. Nah, bisa aja nih pecahan kan dimulai dari berpenyebut sama ya, penyebut sama. Nah, ini juga bisa penyebut sama. Nah, kemudian di siklus kedua atau video simulasi kedua, Bapak Ibu bisa beda. Nah, bisa beda. Jadi penyebut beda. Bisa seperti ini. Sampai ini ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya Pak, berarti yang RPP siklus 2 itu udah penyebut berbeda ya? Berarti nggak ada tujuan perbaikan yang kemarin itu kan Pak, yang siklus pertama belum, yang kedua tujuan perbaikan dengan materi yang sama. Kemudian yang di RPP kedua itu materinya tak sama, tapi yang penyebut berbeda gitu ya Pak ya? Iya, jadi dilihat dari judul Bu. Iya. Ini, kalau di judul kan ini Bu, Iya. ngomongnya itu materi operasi pecahan. Jadi di situ nggak disebut penyebutnya sama atau enggak. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau Ibu membuat video itu tidak terkunci hanya di satu jenis saja. Kalau seandainya Ibu tambahkan di sini operasi pecahan berpenyebut sama. Nah, Ibu nanti di sini harus penyebut sama semua, nanti malah bingung. Nah, gitu ya. Paham nggak Mas saya? Kalau hanya nyebutnya operasi bilangan pecahan, nah nanti bisa bertahap. Ini bilangan sama, penyebutnya sama, ini penyebutnya beda. Gitu. Ya, Pak, makasih, kalau Pak. kalau di prasiklus ini kan yang membedakan kan metodenya nanti ya. Nah, kalau di siklus 1, siklus 2 yang membedakan di materinya. Ini harus sama Bapak Ibu, ini harus sama. Jadi yang warnanya sama itu nggak boleh beda. Kalau ini pakai metode demonstrasi, sini juga harus pakai metode demonstrasi. Ya, yang kuning-kuning itu harus sama. Ya, Pak. Oke. Makasih. Ini nanti file perlu saya kirim juga ke grup atau bagaimana? Perlu Pak, boleh, kirim Pak. Pak. Nanti saya kirim video model atau metode atau alat atau media gitu ya. Media, karena media itu macam-macam, bisa alat peraga atau media pembelajaran yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Udah paham ya Pak Ibu ya? Tugasnya untuk yang video simulasi. Jadi bikin 3 video yang masing-masing sesuai dengan RPP-nya. Ingat,
semuanya maksimal 5 menit ya Bapak Ibu ya. Maksimal 5 menit. Yang inti-inti aja jangan usah terlalu banyak. Kalau mau ngajarkan operasi bilangan ya nggak usah terlalu banyak. Nggak usah pakai latihan-latihan Bapak Ibu. Tinggal dibilang aja di video nanti anak-anak silakan pelajari atau kerjakan di rumah masing-masing soal-soal berikut gitu aja ditampilkan. Tampilkan aja 5 detik atau 10 detik gitu. Pak, maaf. Jadi nggak usah ditungguin. Kenapa Pak? Iya Pak, silakan. Untuk di video nanti, itu perlu nggak kita ada kegiatan awal, inti, penutup seperti itu Pak, nanti di videonya? Iya Pak, jadi Perlu gitu nanti ya? di video itu harus memuat itu ya, mungkin nggak terlalu lengkap sih kalau awal sama akhirnya. Iya, makasih Pak. Kalau di akhir kan tinggal menyimpulkan Pak, menyimpulkan paling 30 detik cukup lah. Kan materinya nggak usah banyak-banyak Pak. Iya. Materinya. Jadi kalau operasi bilangan seperti ini ya hanya penyebutnya sama gitu aja, penyebutnya beda satu video. Nggak usah banyak-banyak materinya. Iya, siap Pak. Makasih Pak. Nah sekarang RPP ini Bapak Ibu, RPP kita sepakati dulu nih mau RPP model lama itu yang bukan satu halaman ya, atau RPP yang model satu halaman, atau diserahkan ke masing-masing mahasiswa. Kita sepakati mau yang mana? Masing-masing aja Diserahkan kayaknya. masing-masing aja, Oke, Pak. masing-masing ya. Jadi kalau kita sepakati satu halaman, semua harus satu halaman, Pak Ibu. Nggak boleh hanya 1-2 orang. Kalau hanya 1-2 orang, yang nggak sesuai nanti nilainya kurang. Kalau seandainya diserahkan masing-masing, ya udah berarti nanti akan saya nilai berdasarkan masing-masing. Kan Ya, berdasarkan Ya, banyak Pak. lembarnya Aja, kan Pak. Pak? Masing-masing Gitu aja. aja. Kenapa Pak, Bu? Iya, Kan Pak. dibedakan Masing-masing berdasarkan aja. banyak lembar Ya, RPP-nya kan masing-masing. Pak? Oke, untuk penilaian seperti ini Pak Ibu, penilaian antara RPP dan video simulasi itu penilaiannya itu berdasarkan jadi penilaiannya itu berdasarkan alat ini ya. Muncul nggak di layar masing-masing? Muncul, Pak. Muncul, Ada, Pak. Pak. Nih, alat penilaian simulasi PKP. Jadi yang pertama, ini namanya alat penilaian simulasi PKP1 atau disingkat APS PKP1. Jadi APS PKP1 ini saya gunakan untuk menilai RPP yang Bapak Ibu buat. Jadi RPP-nya nanti saya nilai berdasarkan ini. Ya. Nanti dilihat aja Bapak Ibu di situ ada menentukan bahan perbaikan pembelajaran nggak, atau merumuskan tujuan pembelajaran nggak, atau indikatornya ada nggak di RPP. Nah, kalau ada nanti tinggal skornya 4 atau 5, tergantung isinya nanti ya, tergantung isi 4 atau 5. Kalau nggak ada, nah ini kalau nggak ada mesti skornya 1, 2, 3 ya. Ingat, ini harus ada supaya bisa dinilai. Kemudian mengembangkan dan mengorganisasikan materi, menentukan tema, media, atau alat bantu pembelajaran, dan sumber belajar. Ini kalau pakai tematik ya Bapak Ibu ya, ada temanya. Kalau bukan tematik, kalau Bapak Ibu mau RPP yang mata pelajaran misalnya, ya berarti menentukan materi, gitu ya, materi. Kemudian yang ketiga, merencanakan skenario perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Nah, kalau ini ada ya skornya antara 4 dan 5, dilihat isinya nanti. Kalau isinya bagus, skornya 4. Kalau isinya bagus sekali, skornya 5. Gak ada yang jelek, hanya ada bagus dan bagus sekali. Kemudian yang keempat, merancang pengolahan kelas perbaikan pembelajaran. Jadi yang dimaksud di sini itu penilaian ini nanti dapat dilihat pada kegiatan intinya. Jadi di kegiatan inti itu
ada nggak guru itu merancang kelas itu mau seperti apa? Contoh misalnya, guru membentuk kelompok, misalnya nih ya contoh ya, guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 orang per kelompok dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh merancang pengolahan kelas. Nggak hanya kelompok ya, bisa model yang lain. Kemudian merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian perbaikan pembelajaran. Ini artinya Bapak Ibu, di RPP itu atau di bagian bawah itu ada instrumen penilaian. Yang soal ya, yang soal. Soalnya apa? Kemudian ada kuncinya juga dan seterusnya. Ya kayak membuat RPP biasa aja. Kemudian tampilan dokumen rencana perbaikan. Nah, ini tampilannya dinilai juga, tampilannya bagus atau enggak. Meskipun pakai komputer tapi enggak rata gitu ya nilainya kurang juga. Nah, tampilan dia paling nilainya antara 4 dan 5 gitu aja. Ya, ada pertanyaan enggak Bapak Ibu ini? Untuk yang penilaian RPP. Nah, tidak ada. Sekarang untuk penilaian video. Nah, namanya APS PKP 2. Apa aja yang dinilai? Ya, ini nilai ini aja nih, mengelola ruang dan fasilitas belajar. Nah, ini sebenarnya kalau di kelas sesungguhnya bisa, tapi kalau di video simulasi ya mungkin lihat situasi atau kondisi Bapak Ibu sekarang gimana. Kalau seandainya syutingnya itu di tengah pasar gitu ya, padahal materinya bukan materi jual beli misalnya, ya nggak sesuai berarti kan. Nah, kecuali kalau seandainya Bapak Ibu mengajarkan tentang proses jual beli gitu kan, Bapak Ibu ke pasar, nah itu baru masuk akal. Kemudian melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran. Nah, inilah pasti ada ya. Kan nggak mungkin Bapak Ibu di video itu diem aja kan nggak mungkin. Pasti ceritanya kan menyampaikan materi. Ini pasti ada ya nilainya itu ya kalau nggak 4 atau 5 gitu. Mengelola interaksi kelas. Nah, mengelola interaksi kelas itu agak susah juga nih. Saya nggak tahu ini Uti gimana nih cara. Padahal di video itu nggak ada siswanya kan. Ya nggak tahu lah nilainya 5 lah nih paling nanti. Kemudian bersikap terbuka dan luas serta membantu pengembangan sikap positif siswa terhadap belajar. Nah, di sini Bapak Ibu nanti terlihatnya ya ini dari ekspresi sebenarnya. Ekspresi pada saat mengajar. Nah, kan nggak mungkin di video itu Bapak Ibu berekspresi galak atau judes atau membentak-bentak gitu kan. Kan nggak mungkin juga ya. Nah, kalau seperti itu ya nilainya akan kurang. Itu aja. Kemudian nomor 5 udah jelas ya, mendemonstrasikan kemampuan khusus. Nah, kalau seandainya tadi pecahan operasi penjumlahan berpenyebut sama, pecahan berpenyebut sama, ya kalau Bapak Ibu mendemonstrasikan pakai alat peraga ya udah berarti nilainya bagus. Yang poin nomor 5. Kalau tidak ada mendemonstrasikan ya nilainya kurang. Mendemonstrasikan itu tidak hanya menggunakan alat peraga, Pak Ibu, bisa aja mendemonstrasikan itu menulis di papan, kemudian memberikan contoh cara pengerjaannya. Itu juga mendemonstrasikan. Nggak harus pakai alat peraga kalau yang nomor 5 ini. Kenapa? Karena kalau di video simulasi pertama itu kan modelnya ceramah. Kan nggak ada pakai alat peraga. Nah, itu berarti penilaian mendemonstrasikan bisa dilihat dari cara menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa aja dengan ditulis di papan tulis, atau bisa aja Bapak Ibu memperagakan, dan lain sebagainya. Oke, nomor 6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Nah, di sini nanti terlihatnya di video itu ya. Kalau yang di kelas sesungguhnya kan Bapak Ibu ngasih tes, kemudian ditunggu sampai selesai. Kalau di video ya cukup diucapkan aja. Baik anak-anak, jangan lupa kerjakan soal latihan halaman
Di buku apa, halaman berapa, gitu aja. Selesai. Kalau kesan umum, nah ini nanti penilaian secara umum aja, bagaimana dari awal sampai akhir. Udah itu aja Pak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Ya, gampang sekali. Tidak ada Pak Ibu. Nah, sekarang kalau tidak ada, saya lanjutkan ke laporan PKP. Laporan PKP. Kemarin udah saya jelaskan bab 1, bab 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini bab 1. Saya jelaskan mungkin pakai contoh. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Ini saya pikir udah jelas ya. Latar belakangnya apa, perumusan masalahnya apa. Kalau Bapak Ibu bingung nanti bisa melihat contoh penelitian orang lain seperti apa sih cara menulisnya gitu ya. Tujuan penelitian. Nah, ini ya yang B dulu. Perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini Bapak Ibu bisa lihat di penulisan itu hampir sama kayak di refleksi awal yang tadi Bapak Ibu, yang saya kasih contoh. Ya. Yang saya kasih contoh. Mungkin saya share-nya pakai ini aja nih. Yang ada ini share desktop aja biar bisa bolak-balik. Sebentar. Nah, ini. Yang hampir sama kayak, nah ini Pak Ibu. Yang ini. Ya. Yang di refleksi awal kan ada rumusan masalah. Nah ini isinya. Ya tapi dikasih pengantar dulu. Atau saya kasih contoh, tadi udah sempat dibahas kelas sebelumnya. Nah seperti ini. Jangan lihat yang kuning dulu ya, yang kuning nanti, yang kuning. Saya jelaskan nanti yang kuning. Saya hitamin dulu biar nggak terbaca. Jadi ini judulnya nih, contoh judul dari Bu Safa tadi lupa saya. Jadi upaya memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia melalui media kartu huruf di kelas 1 SDN Pademangan Barat 03 Jakarta Utara. Nah, dari judul itu Bapak Ibu bisa menuliskan sebagai berikut. Jadi bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, ya bisa ya isi bisa lah, titik-titik itu diisi sendiri. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya kasih pengantar dulu nih Bapak Ibu, jangan langsung tiba-tiba ke kalimat tanya. Kalimat tanya kasih pengantar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut, titik 2. Nah, baru bagaimana upaya memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia melalui media kartu huruf di kelas 1 SDN Pademangan Barat 03 Jakarta Utara. Ini sesuai kayak judul, kayak tadi, contoh tadi, sesuai kayak judul. Kemudian tujuan penelitian, pikir udah jelas ya. Kasih pengantar dulu, kemudian untuk memperbaiki, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan, kemudian manfaat penelitian. Kasih pengantar dulu, basa-basi dulu, baru ke ini. Bagi peneliti manfaatnya apa? Bagi institusi manfaatnya apa? Bagi pendidikan secara umum manfaatnya apa? Ini contoh. Ada pertanyaan tentang bab 1 Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu mungkin agak bingung. Ya, nggak apa-apa. Kalau bingung itu kan artinya sudah mulai menuju ke ketidakbingungan gitu ya. Karena kalau nggak bingung itu malah salah.
Kalau nggak bingung tuh malah nggak tahu apa-apa biasanya. Kalau bingung tuh artinya dia udah mulai paham. Oh iya. Tuh. Oke, saya lanjutkan sekarang. Bab 2. Nah, bab 2 juga berdasarkan judul. Kalau tadi di judul itu upaya memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia. Ini kata kuncinya nih. Pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian media kartu huruf. Nah, berarti di bab 2-nya isinya ini. Bapak Ibu tinggal kaji. Tinggal dituliskan teorinya apa. Media kartu huruf itu apa, gitu ya. Nah, kemudian ada yang saya tutupin nih warna kuning ini tadi. Nah, ini tadi saya tutupin. Saya kasih warna kuning ini sebenarnya alternatif judul aja, Pak Ibu, alternatif judul. Membedakannya di sini, ini kan memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini diganti dengan upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa kok ini kan sebenarnya judul yang lama ya, model judul yang lama. Pada saat sebelum sebelum liburan, kalau mau pakai judul ini kan kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu kan tidak mungkin bisa mengambil data ya, mengambil data di lapangan, kemudian dilihat hasil belajarnya. Hasil belajar itu kayak UTS-nya atau apanya gitu kan. Nah, kan tesnya kan nggak bisa dilihat. Atau upaya meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia. Bisa juga seperti ini. Terserah. Nah, kalau mau judul seperti ini sekarang boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena di laporan PKP itu ternyata pelaksanaannya itu memang tidak off class, apa artinya? Tidak ada tatap muka secara langsung di kelas, jadi memang tidak ada bentuk tes segala macam. Nah, jadi kalau seandainya pakai judul upaya meningkatkan hasil belajar, itu ya bukan hasil belajar yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi ini hasil belajar akibat Bapak Ibu membuat video simulasi dan dilihat oleh siswa, gitu maksudnya mungkin. Nggak tahu UT ini seperti itu, ya. Oke, bisa lanjutkan. Kalau iya Bu, silakan. Tapi kita kan meskipun selama pandemi ini juga tetap kita memberikan tugas, tetap ada nilai-nilainya gitu. Itu bisa dijadikan acuan untuk kita ngambil judul meningkatkan hasil belajar, Pak. Nah, gini Bu, kalau mengambil tes dan segala macam, nah itu artinya Bapak Ibu itu harus melakukan semua hal yang ada di PTK berarti kan. Yang pertama, Ibu harus ngajar di kelas dulu, ngasih treatment dulu. Yang sekarang nggak mungkin, oke. Kemudian yang kedua, pada saat Bapak Ibu melakukan perbaikan pembelajaran atau dengan kata lain Bapak Ibu ngajar di kelas, itu ada yang namanya observer atau pengamat. Nah, pengamat itu yang jadi pengamat itu adalah teman sejawat. Nah, kan nggak mungkin juga ada teman sejawat yang menilai. Dulu itu namanya supervisor 2, Bapak Ibu. Sekarang nggak ada yang namanya supervisor 2 karena pembelajarannya itu berupa video. Nah, ya, jadi karena itu Bapak Ibu tidak bisa menggunakan hasil nilai secara daring itu, Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena nanti akan saya jelaskan di bab berikutnya deh. Nanti ada terutama di bab 3. Karena di bab 3 itu proses pelaksanaannya seperti apa. Biar lebih jelas ya. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi seandainya ada hasil belajar, nah berarti di sini juga ditambahkan hasil belajar. Teorinya apa? Motivasi belajar juga teorinya seperti apa. Gitu ya. Itu kalau pakai judul yang saya kuning-kuning tadi. Kalau enggak ya ini berarti enggak ada. Oke? Nah,
Kemudian di bab 3. Nah, ini bab 3 nih yang penting ini. Kalau bab 3 saya ke PDF-nya saja. Nah, ini agak berbeda. Mungkin Bapak Ibu melihat laporan PKP temannya agak beda dikit. Kalau yang dulu itu ada subnya ada 3. Ada subjek penelitian, ada deskripsi per siklus, bukan deskripsi per siklus waktu itu. Yang B itu pelaksanaan pembelajaran, perbaikan pembelajaran. Yang B. Sama aja isinya Kak, deskripsi per siklus. Kemudian yang C itu teknik analisis data. Nah, ini teknik analisis datanya nggak ada, Bapak Ibu. Di format terbaru tidak ada yang namanya teknik analisis data. Artinya apa? Tidak ada hasil belajar yang dianalisis. Nah, karena tidak ada hasil belajar dianalisis, otomatis Bapak Ibu nggak mungkin menggunakan nilai yang didapatkan secara daring. Nah, ini juga menjawab pertanyaan tadi, Bu. Ya, Bu siapa tadi yang tanya? Lupa saya namanya. Bu Rizka, Pak. Nah, Bu Rizka. Seperti itu, Bu. Jadinya memang bukan nggak boleh, memang di format UT yang terbaru tidak dicantumkan bagian untuk menganalisis data hasil belajar, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di laporan PKP yang dulu, yang sebelum pandemi ini kan baru pertama nih yang seperti ini. Yang sebelumnya itu ada yang bagian C-nya, teknik analisis data. Mungkin di modul Bapak Ibu sudah dapat modul PKP kan? Sudah, Pak. Pak, belum Nah, dapat, Pak. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, bagi yang sudah, coba dilihat di situ. Di sistematikanya. Di bab 3 itu ada 3. A, subjek. Ini agak panjang nih, subjek, tempat dan waktu, serta pihak yang membantu. Nah, kalau sekarang enggak, lebih singkat. Yang B, deskripsi siklus, sama. Yang C, nah, itu ada teknik analisis data, itu yang lama. Nah, sekarang udah nggak ada, lebih sederhana. Jadi laporan PKP sekarang umumnya lebih tipis. Kayaknya ini lebih tipis daripada yang sebelumnya. Pak, maaf, tadi yang di buku itu yang mana ya, Pak? Halaman berapa, Pak? Yang di siklus sistematika, Bu, itu bentuknya kotak kalau nggak salah. Ada kotaknya. Berarti masuknya di bab berapa itu, Pak? Bab 3 ya tadi ya? Bab 3. Nah, itu yang lama, Bu, model lama sebelum pandemi. Itu belum ada perbaikan berarti. Coba lihat. Kalau nggak salah di halaman 21 atau 22 atau 23 deh. Coba dilihat, Bu. 22, Pak. Halaman berapa? 22 ya? 22. Nah, coba bab 3-nya coba dilihat. Ya. Di situ kalau pelaksanaan perbaikan pembelajaran ya kalau nggak salah. Iya, betul, Ya. Pak. Nah, yang A apa yang A? Yang A itu panjang juga itu yang A. Ada subjek, tempat, waktu dan tempat, Dan waktu. nah, serta pihak yang membantu. Nah, pihak yang membantu itu ada yang namanya supervisor 2 sebenarnya. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada supervisor 2. Karena pelaksanaannya kan online, daring. Agak beda. Kemudian ada yang C. Yang C apa, Bu? Bapak Ibu tuh, yang C. Analisis data. Nah, itu susah juga itu sebenarnya. Bapak Ibu beruntung sekarang nggak ada teknik analisis data. Jadi, Bapak Ibu tinggal ya datanya hanya berupa deskripsi aja, nanti lebih mudah sebenarnya ini. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kan yang C-nya nggak ada nih. A sama B aja. Nah, sekarang saya jelaskan dulu deh yang A dulu. Biar membedakan. Jadi, buku yang Bapak Ibu pegang sekarang, PKP, itu tidak semuanya berlaku ya. Terutama di sistematika. Ada perubahan. Nah, ini yang A, subjek penelitian. Bapak Ibu tinggal menuliskan di situ lokasinya di mana. Ya, lokasi itu berupa nama sekolah, kelasnya kelas berapa, kemudian tema atau mapelnya apa, kemudian waktunya kapan. Nah, untuk waktu itu dituliskan, nah ini saya garis bawah ini ya. Tuliskan waktu saat perencanaan akan diterapkan meskipun tidak akan diterapkan. Nah, ada kata-kata itu, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal tuliskan aja tanggalnya. Ya di karang-karang aja misalnya. Nah, di karang-karangnya juga jangan terlalu ngarang.
Maksudnya gini, disesuaikan dengan jadwal pelajaran di sekolah masing-masing. Misalnya, Bapak Ibu di judul itu ngomongnya mapelnya matematika. Nah, kita lihat matematika itu di hari apa? Oh, di hari Selasa. Nah, berarti tanggalnya nanti tulis saja di tanggal untuk hari Selasa. Gitu ya? Paham kan maksud saya kan? Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B sekarang, deskripsi per siklus. Seperti kita tahu, PTK itu kan ada 4 tahapan. Ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, meskipun tidak ada pelaksanaan sesungguhnya, Bapak Ibu tetap merancang. Nah, tetap merancang keempat tahapan ini, misalnya perencanaan, menjelaskan tentang rencana kegiatan, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan, menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan, perbaikan pembelajaran, dan seterusnya. Begitu pula untuk pengamatan dan refleksi. Jadi dijelaskan masing-masing. Ingat, ini per siklus. Karena siklusnya 2, mulai menulisnya dari siklus 1. Siklus 1, perencanaannya apa, pelaksanaannya apa, pengamatannya seperti apa, refleksi seperti apa. Siklus 2, perencanaannya apa, pelaksanaannya apa, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk prasiklus tidak ikut masuk di sini, Pak Ibu. Hanya siklus 1 dan siklus 2. Oke? Iya, Udah, Pak. nah, oke. Udah selesai untuk penjelasan sampai bab 3. Tunggu adzan duhur dulu ya. Tunggu adzan duhur selesai ya Pak Ibu ya. Di tempat saya lagi azan. Iya, Pak. Iya, Pak.